Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Nurul Izzati, mahasiswi IIQ Jakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas IAT 4D, dengan nomor NIM 20211500, akan menyampaikan beberapa penjelasan singkat mengenai Kitab Musnad Syafi'i dan Kitab Musnad Ahmad Ibn Hanbal. Nah, untuk penjelasan singkatnya, simak video ini baik-baik ya. Guys, pasti kalian udah gak asing nih dengan nama-nama beliau ini. Yaps, betul banget. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal merupakan dua dari 4 pendiri ulama madhab terbesar di dunia. Menariknya, ternyata Imam Ahmad ini merupakan murid dari Imam Syafi'i loh. Sementara, Imam Syafi'i sendiri merupakan murid dari Imam Malik bin Anas. Keduanya merupakan sosok ulama yang sangat mencintai ilmu sejak mereka kecil. Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Beliau berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi di masanya. Imam Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi. Di antara karya-karya beliau yang paling terkenal yaitu Kitab Ar-Risalah, Kitab Al-Um, dan Kitab Al-Musnad. Nah, selanjutnya yakni Imam Ahmad. Imam Ahmad memiliki nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin As'ad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Awaf bin Qasid bin Mazin bin Syaiban bin Zulal bin Ismail bin Ibrahim. Dikatakan bahwasannya nasab dan keturunan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya, yaitu pada Nizar, datuk Nabi Muhammad SAW yang ke-18. Imam Ahmad lahir di Baghdad, tepatnya di kota Maru, pada Rabiul Awal tahun 645 Hijriah atau November 780 Masehi dan wafat pada hari Jumat bulan Rabiul Awal pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi di Baghdad pula. Adapun karya-karya beliau diantaranya yaitu Kitab Al-Musnad, Kitab Tafsir Al-Quran, Kitab An-Nasikh wan Mansukh, dan lain-lain. Sementara, murid-murid beliau yang paling terkenal yakni Imam Muslim dan Abdullah bin Ahmad bin Hanbal yang tak lain merupakan anak dari beliau sendiri. Nah, itu dia biografi singkat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Tapi belum selesai nih guys. Ternyata selain terkenal dalam bidang fikih, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad juga merupakan ulama hadis yang gak kalah terkenal. Buktinya, kitab hadis beliau-beliau ini masyhur sampai sekarang. Ada yang tahu gak sih nama kitabnya? Nah, betul banget tuh. Nama kitabnya yakni Musnad Syafi'i dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Bentar. Tapi kalian tahu gak sih kenapa namanya kitab Musnad? Oke, nggak apa-apa guys. Yang nggak tahu, sini aku bisikin. Sebuah kitab hadis dinamakan kitab musnad apabila hadis-hadis di dalamnya disusun berdasarkan nama-nama para sahabat. Nah, kalau gitu langsung aja yuk kita kepoin kitabnya. Secara sanad, hadis-hadis yang terdapat dalam Musnad Syafi'i mengutamakan jalur periwayatan Malik bin Anas, dikarenakan sebagai bentuk penghormatan Imam Syafi'i kepada gurunya itu. Dalam satu riwayat dijelaskan bahwasannya hadis-hadis yang terdapat dalam Musnad Syafi'i merupakan kumpulan hadis yang terdapat dalam kitabnya yang lain yang berjudul Al-Um. Kitab ini tidak hanya memuat hadis sahih dan marfu' saja, melainkan terdapat pula hadis mauquf di dalamnya. Kemudian ditemukan pula beberapa hadis yang diulang-ulang untuk suatu faedah. Misalnya, ia diriwayatkan secara mursal, lalu diriwayatkan secara mausul. Terkadang ada yang disebutkan secara ragu-ragu, lalu tidak ragu-ragu. Nah, berikutnya yakni Musnad Ahmad. Musnad Ahmad memuat 40.000 hadis yang mana kurang lebih 10.000 diantaranya dimuat dengan berulang-ulang. Selain itu, terdapat penambahan hadis dari putra Imam Ahmad yang bernama Abdullah sekitar 10.000 hadis, dan terdapat beberapa tambahan pula dari Ahmad bin Ja'far Al-Qati'i. Jadi, Musnad Ahmad yang kita jumpai saat ini sebetulnya bukan murni disusun oleh Imam Ahmad pribadi, melainkan terdapat banyak penambahan oleh putranya yakni Abdullah dan murid putranya yakni Al-Qati'i. Oleh karena itu, tidak heran apabila ditemukan hadis yang berkualitas dhaif bahkan maudhu' di dalamnya, yang diduga hal ini disebabkan karena kelalaian Abdullah dan Al-Qati'i yang memasukkan hadis-hadis tersebut ke dalam Musnad Ahmad. Nah, untuk contoh-contoh hadisnya bisa kalian lihat pada tampilan slide ya.
Oh iya, ternyata Musnad Ahmad ini juga termasuk kitab termasyhur dan terbesar yang disusun pada periode kelima perkembangan hadis loh. Makanya nggak heran kalau kitab Musnad ini termasuk ke dalam salah satu kitab Kutubut Tis'ah. Nah, dalam menyusun kitabnya, Imam Ahmad memulai urutan dengan 4 orang Khulafaur Rasyidin, kemudian diikuti dengan 6 sahabat lain yang termasuk ke dalam 10 orang yang dijamin masuk surga. Kemudian, Imam Ahmad menulis riwayat para Ahlul Bait dan sanak kerabat Rasulullah SAW termasuk anggota Bani Hashim. Setelah mereka, Imam Ahmad beralih kepada kriteria jumlah periwayatan dengan mencantumkan para sahabat yang meriwayatkan hadis dalam jumlah besar. Selanjutnya, beliau menggunakan kriteria tempat dan domisili. Barulah pada bagian berikutnya Imam Ahmad mencantumkan riwayat-riwayat para sahabat Ansor, kemudian diikuti para sahabat perempuan. Nah, itu dia guys penjelasan singkatnya mengenai Musnad Syafi'i dan Musnad Ahmad Ibnu Hanbal. Nah, bagi kalian yang masih kepo nih tentang dua kitab tadi, bisa kalian download dan telah kitabnya. Dan jangan lupa kalau ada yang menarik kasih tahu aku juga ya. Oke, see you. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.